Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Anissa Megu, spesialis kedokteran jiwa yang bertugas di RSUD Latomala Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan inovasi dengan judul No Psikis yang merupakan kepanjangan dari inovasi psikiatri komunitas berintegrasi di Sopeng. Non Psikis merupakan inovasi yang kami kembangkan untuk memberikan pelayanan psikiatri secara komprehensif. Hal ini didasari dengan banyaknya kasus gangguan jiwa yang ditemukan di masyarakat. Berdasarkan data Riskesdas terbaru, angka kejadian gangguan jiwa itu berada di angka 1/100, dan di Kabupaten Sopeng berdasarkan hasil capaian Renstra 2022 ditemukan dengan orang dengan gangguan jiwa berat itu 2 dari 100. Sedangkan di Sopeng angka kejadian tersebut cukup tinggi. Bisa dilihat berdasarkan data dari angka rawat inap kami berdasarkan data profil 2021 Rumah Sakit RSUD Latomala berada di angka pasien 340-an pasien dalam setahun kunjungan di IGD, sehingga bisa dikatakan mungkin setiap hari ada ditemukan 1 atau lebih pasien yang gangguan jiwa berat yang masuk di UGD. Dan di poli rawat jalan angka kunjungan untuk kasus poli jiwa itu di angka 7.000 per tahun, sehingga bisa dikatakan dalam 1 hari atau 1 bulan itu kurang lebih pasien di kisaran 500-600 dengan kasus berbagai macam. Berdasarkan data-data tersebut, kita melihat bahwa tingginya kasus dan kekambuhan itu cukup tinggi. Hal ini mungkin didasari berbagai hal, misal ketidakpatuhan berobat, kemudian keluarga yang belum memahami tentang dukungan yang harus diberikan pada pasien gangguan jiwa. Di sisi lain mungkin banyaknya kasus-kasus yang ada di masyarakat atau di lini pertama belum terdeteksi dengan bagus, sehingga pasien datang dengan kondisi yang lebih berat. Dengan paparan latar belakang tersebut, perlu dilakukan tata laksana secara komprehensif dalam memberi pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sopeng ini. Jelas kami dari rumah sakit itu akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan kuratif dan pengobatan dan rehabilitasi. Tetapi jika hanya dilakukan secara pengobatan, tentu kejadian berulangnya akan kembali tinggi, sehingga perlu juga dilakukan preventif dan promotif, yang dimana hal itu harus dilakukan di lingkungan masyarakat, khususnya di vaskes primer atau puskesmas. Ya, tata laksananya adalah dengan tentunya kami pada bidang psikiatri ialah psikiatri komunitas. Bagaimana psikiatri komunitas itu? Adalah pelayanan psikiatri yang dilakukan secara komprehensif di komunitas masyarakat. Tekniknya ada beberapa tahap, baik itu tingkat pertama, tingkat sekunder, kemudian tingkat tersier. Tingkat primer atau tingkat pertama adalah bagaimana deteksi dininya. Deteksi dini dari puskesmas, baik itu pemegang program Keswa, harus mengetahui bagaimana melakukan screening pada pasien-pasien atau masyarakat yang dicurigai mengalami ODMK. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Kemudian untuk tingkat sekundernya adalah bagaimana dengan memberikan pengobatan awal dari puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit, dan kami memberikan tata laksana awal, memberikan terapi, hingga akhirnya pasien bisa kembali seperti sedia kala, sehingga kami membentuk suatu komunikasi lintas sektor untuk mudahkan penanganan pasien-pasien dengan masalah kejiwaan ini. Salah satunya adalah dengan grup WA yang berisi seluruh pemegang program dari masing-masing puskesmas, kemudian kami selaku DPJP, kemudian ada juga dari PSC Kabupaten Sopeng, kemudian ada juga dari UGD Rumah Sakit Sopeng, disertai juga dengan pihak perwakilan dari Dinas Kesehatan. Sehingga apabila ada kasus yang kami curigai mengalami gangguan jiwa,
pemegang program akan melapor ke dalam grup tersebut dan kami akan melakukan tindak lanjut secara cepat. Apakah pasien masih bisa ditangani di puskesmas ataukah pasien harus perlu dirujuk ke rumah sakit Sopeng dan segala hal persiapannya. Baik itu kita komunikasikan ke PSC yang bertugas sebagai yang menjemput pasien di rumahnya kemudian mengantar ke rumah sakit. Begitu juga kami komunikasi tentang stakeholder lain terkait keamanan, polisi, dan aparat desa untuk memudahkan masalah administrasi mengurus BPJS dari pasien-pasien tersebut. Sehingga pasien mulai dari rumah hingga rumah sakit itu sudah kami mempersiapkan semuanya, dari segala ketersediaan obat-obatan, transportasi, dan penanganan di rumah sakit bisa dilaksanakan lebih cepat. Kemudian pada saat pasien sudah mengalami perbaikan dan kami izinkan pulang, sudah ada komunikasi juga dengan pemegang program di puskesmas terkait pengobatan pasien. Ada beberapa pasien yang tidak mungkin datang kembali untuk berobat ke poli jiwa, sehingga disarankan melakukan pengobatan di puskesmas, dan tentunya itu juga melalui komunikasi terintegrasi antara saya sebagai DPJP dan pemegang program Keswa yang disampaikan kepada dokter puskesmas. Kemudian selain memberikan tata laksana awal, kami juga di rumah sakit akan mengembangkan layanan one stop service yang berbasis rehabilitasi, sehingga pasien-pasien yang sudah cukup bagus secara fungsional, kami akan memberikan rehabilitasi psikososial kepada pasien, mempersiapkan untuk pasien kembali ke masyarakat. Sering terjadi pasien sudah bagus tetapi keluarga tidak datang menjemput, tidak mengambil karena alasan berbagai hal. Nah, di rehabilitasi kami akan mempersiapkan sehingga pasien memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan khusus, minimal dapat bekerja, bercocok tanam, dan sebagainya, sehingga keluarga dapat menerima karena ternyata keluarganya sudah bisa bekerja dengan baik. Ada beberapa kondisi sehingga pasien tidak dapat dijemput sama sekali oleh keluarga, sehingga pada psikiatri komunitas kami juga mengembangkan bahwa adanya rencana untuk LKS. LKS itu adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial di bawah Dinas Sosial yang kami akan kembangkan untuk menjadikan tempat rumah singgah pada pasien-pasien jiwa yang sudah bagus untuk berada di tempat tersebut sehingga tidak tinggal di rumah sakit. Di LKS-nya nanti itu pasien akan mendapat rehabilitasi, kemudian pertemuan komunitas, kemudian hasil-hasil dari produktivitas dari mereka akan ditampilkan, dijual ke masyarakat kembali, sehingga terjadinya keberlangsungan ke pengobatan pada pasien untuk mencegah kekambuhan. Salah satu layanan dari LKS tersebut adalah juga selain one day care, kemudian ada juga home care. Jadi pasien-pasien yang memang perlu dikunjungi di rumah, memberikan pelatihan tertentu, LKS tersebut dapat memfasilitasi hal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, tentu perlu juga deteksi dini yang lebih banyak. Jadi di puskesmas itu sudah dilakukan beberapa tindakan screening yang mereka sudah lakukan itu berdasarkan dari pusat adalah menggunakan screening SRQ yang sudah lazim digunakan, sehingga mereka dapat mendeteksi kasus-kasus yang dimana perlu dilakukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan tingkat lanjut di rumah sakit. Salah satu contoh adalah misal pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kronik, yang lansia, yang sudah sering mengalami pengobatan jangka panjang, sehingga perlu dilakukan screening. Kemudian pada pasien-pasien anak sekolah, kegiatan bias untuk mencegah tindakan-tindakan bullying yang makin ramai, dan kemudian melakukan tindakan screening terhadap kasus-kasus kemungkinan depresi yang dapat berakibat ke bunuh diri, mengingat kasus kejadian angka bunuh diri cukup tinggi akhir-akhir ini.
Hal tersebutlah yang kami kembangkan di Rumah Sakit Sopeng sudah melalui program non-psikis tersebut, inovasi psikiatri komunitas terintegrasi di Kabupaten Sopeng, yang kami harapkan dapat memberikan pelayanan psikiatri secara komprehensif untuk menurunkan angka kejadian mengalami gangguan jiwa berat sehingga kasus paling buruk adalah bunuh diri. Tentu hal ini sangat didukung dengan peran aktif dari pemerintah Kabupaten Sopeng, yaitu Bapak Bupati yang telah mengeluarkan SK Bupati terkait penanganan kasus jiwa secara lintas sektor, sehingga stakeholder terkait baik dari kepolisian, aparat desa, Dukcapil, BPJS, dan seluruh lintas sektor lain dapat berperan aktif memberikan dukungannya pada penanganan kasus jiwa. Harapannya dengan program non-psikis inovasi psikiatri komunitas terintegrasi ini, kami harapkan penanganan pasien jiwa dapat tertangani secara komprehensif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang lebih berat, rujukan yang lebih terintegrasi, dan komunikasi lebih baik antar segelintas sektor, yang dimana tujuan kita adalah mencegah kekambuhan, mendapatkan kembali ceria sesuai ke pesan dari Dirjen Keswa. Demikian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur RSUD Letema Mala Sopeng mendukung inovasi yang dibawakan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa kami, yakni Dr. Ahmad Andi Samego, spesialis kedokteran jiwa, yang berjudul No Psikis, yaitu inovasi psikiatri komunitas terintegrasi di Kabupaten Sopeng. Dengan adanya inovasi ini, harapan kami pelayanan psikiatri yaitu penanggulangan ODGJ di Kabupaten Sopeng dapat berjalan secara terintegrasi dan menyeluruh dengan segala usaha untuk mencegah kekambuhan segala pasien ODGJ yang ada di Kabupaten Sopeng. Semoga inovasi ini memberi manfaat sehingga pelayanan di RSUD Letema Mala dapat lebih optimal dan profesional. Salam sehat jiwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.